Sebelumnya perkenalkan anggota kami, saya Jayhan Aulia, kemudian ada Aulia Marsalina, Nazwa Pasha Bilbina, Nazwa Filza Zalid, Wineta Naila Kalula, Jauza Rijingga Alpetra, dan Rian Febrianto. Baiklah, di sini latar belakang dari pemilihan produk kami yaitu adalah karena pengelolaan serta pemilihan sampah di wilayah asrama ITB Jatinangor itu kan masih sangat buruk ya, dan juga belum optimal. Jadinya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya memilah sampah tersebut, dan meskipun udah tersedia banyak kayak tempat sampah organik ataupun anorganik, tapi masih banyak mahasiswa itu yang kayak mengabaikan perbedaan tersebut dan masih membuang sampahnya tuh di sembarang tempat. Terus penghuni asrama juga tuh sering cenderung tuh merasa bahwa memilah sampah di tempat yang sudah disediakan tuh merepotkan dan juga membuang-buang waktu. Maka hal ini kita membuat sebuah produk atau solusi, yaitu adalah automatic waste sort machine atau tempat sampah otomatis yang dilengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk memilah sampah yang masuk berdasarkan kategorinya, yaitu ada dua, yaitu ada organik dan juga anorganik. Sehingga dengan adanya AWSM ini, proses pemilihan sampah itu menjadi lebih efisien dan juga nggak lagi lebih rumit, sehingga pengelolaan sampah bisa menjadi lebih baik karena setiap jenis sampah itu akan diproses sesuai dengan kategorinya secara otomatis. Selanjutnya ada kelebihan produk ini. Yang pertama itu ada praktis. Dengan memanfaatkan automated waste sorting machine, membuang serta memilah sampah jadi jauh lebih praktis. Kita tidak perlu lagi berpikir sebelum membuang sampah untuk menentukan jenis sampah tersebut. Yang kedua ada ramah lingkungan. Dengan mengurangi sampah di TPA, automated waste sorting machine dapat membantu mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Hal ini berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Lalu yang terakhir ada lebih aman. Penyortiran sampah manual dapat berbahaya bagi pekerja karena terpapar material yang kotor dan berbahaya. Automated waste sorting machine ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit pada pekerja. Kemudian di sini ada prinsip sains yang pertama, yaitu hukum torsi. Pemilihan motor yang kami pilih itu ada torsi motor yang diperlukan tergantung pada beberapa faktor, seperti yang pertama itu kapasitas pemilihan. Semakin besar kapasitas pemilihan, semakin besar pula torsi yang dibutuhkan. Kemudian ada jenis sampah. Sampah yang berat dan padat membutuhkan torsi yang lebih besar dibandingkan sampah yang ringan dan mudah dipisahkan. Torsi yang diperlukan dihitung dengan mempertimbangkan beban yang harus diputar oleh motor, seperti konveyor, mekanisme pemisahan, dan sampah yang dipilah. Kemudian untuk perhitungan torsinya ini menggunakan rumus yang ada di tertera di situ, yaitu torsi sama dengan beban dikali jari-jari dibagi dengan efisiensi motor. Yang kedua ada sensor. Nah, sensor secara umum adalah elemen yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal elektronik. Sensor yang kita gunakan adalah sensor proximity, yaitu sensor yang dapat mendeteksi perubahan jarak pada suatu benda. Nah, dalam prosesnya itu sensor ini memakai radiasi elektromagnetik yang kemudian mendeteksi keberadaan bendanya tanpa kontak fisik. Sensor yang kita gunakan ada 4, sensor proximity infrared, sensor proximity kapasitif, sensor proximity induktif, dan sensor proximity ultrasonik. Yang ketiga, ada rangkaian listrik. Sumber listrik yang kita gunakan adalah 2 baterai LiPo atau lithium polimer yang kemudian dihubungkan ke 2 servo, yaitu sensor proximity induktif dan kapasitif. Kemudian dihubungkan lagi ke converter step down untuk mengubah tegangannya menjadi lebih kecil, yaitu 5 volt. Selanjutnya dihubungkan ke Arduino untuk memberi daya pada sensor proximity ultrasonik. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu ada 1 Arduino Uno R3, 1 papan prototype, bahan solder ditambah peralatannya, ada kabel jumper, ada baterai LiPo, lalu ada 2 motor servo MG90S, lalu ada konverter one step down, lalu ada sensor proximity infrared, sensor proximity kapasitif, sensor proximity induktif, ada sensor ultrasonik, dan LCD. Selanjutnya ada bahannya, yaitu ada triplek 4 mm, lalu ada siku UPVC 125 mm 1 buah, lalu ada pipa
PVC 125 mm 1 buah, lalu ada poros SF 8 mm untuk motor, lalu ada kopler motor servo 2 buah, dan selanjutnya ada sekrup dan mur, lalu ada bantalan radial 8 mm 2 buah. Oke, selanjutnya ada cara pembuatan produk. Sebagai permulaan, kami membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, dari rancangan kami, ada di bagian kiri itu ada beberapa bagian yang penting. Seperti pada bagian satu, ada pipa siku, terus ada sensor ultrasoniknya, terus ada motor buat penggeraknya, lalu ada sensor induktif dan juga sensor kapasitif, lalu ada penopang untuk motor penggerak pipa sikunya, lalu ada V itu uh, tempat yang tadi menggunakan hukum torsi itu. Terus ada frame itu yang menopang seluruhnya. Terus yang terakhir ada motor penggerak siku. Sebelumnya ini kami bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu pembuatan bodinya terlebih dahulu. Yang pertama itu potong kayu lapis ukuran 4 mm agar membentuk balok dengan sisi atas dan sisi depan terbuka. Dengan dimensi panjang kali lebar kali tinggi itu 0,6 meter dikali 0,45 meter dikali 1,2 meter. Lalu atur sedemikian rupa space untuk pemasangan komponen motor di sisi samping sensor. Setelah semua part aman, lanjut ke proses penggabungan yang dibantu dengan paku atau lem sebagai perekat komponen body automatic waste sorting machine. Selanjut di bagian dalamnya. Potong kayu lapis dengan ukuran lebar tidak melebihi lebar dari frame sebelumnya. Terus pada ujungnya dibuat sebuah lubang dengan diameter menyesuaikan dengan pipa siku. Lalu pada bagian kanan frame dipasang motor servo yang nantinya dihubungkan dengan poros logam dan dipasang pada V. Selanjutnya pasang pipa siku pada lubang yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pasang motor servo pada penopang di bagian bawah. Hubungkan poros logam dengan motor servo. Lalu hubungkan poros logam dengan pipa siku. Selanjutnya adalah pemasangan sensor. Untuk sensor awal, yang pertama itu ada sensor ultrasonik. Langkah awalnya dengan membuat alas persegi panjang dengan panjang sama seperti lebar frame. Lalu dibuat lubang pada bagian tengah alas sesuai dengan luasnya sensor. Lalu pemasangan alas pada bagian atas frame dengan sekrup. Lalu untuk sensor induktif dan sensor kapasitif, langkah awalnya dengan membuat 2 buah lubang pada lidah V, lalu dipasang kedua sensor pada masing-masing lubang. Yang terakhir adalah pemasangan kelistrikan. Yang pertama, sambungkan baterai LiPo pada sirkuit, lalu hubungkan Arduino Uno R3 ke sirkuit, lalu hubungkan motor servo yang sudah dipasang tadi ke sirkuit, lalu hubungkan sensor yang sudah dipasang tadi ke sirkuit, lalu membuat kode pemrograman pada Arduino Uno. Nah, produk ini masih belum sempurna, ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, produk ini itu menggunakan baterai. Penggunaan baterai sebagai sumber ini masih menjadi kekurangan karena baterai tersebut menimbulkan sampah B3. Yang kedua, materialnya ini sulit ditemukan. Material yang dibutuhkan untuk proyek ini, terutama untuk tempat sampah organik, dengan sampah yang berbau cukup menyengat, haruslah material yang dapat menutup dengan rapat agar baunya itu tidak menyengat dan tidak menyebar juga. Nah, yang ketiga itu biayanya itu sangat tinggi. Biaya awal untuk membeli dan memasang
automated waste sorting machine dapat sangat tinggi karena banyaknya alat yang dibutuhkan dan juga bahannya juga perlu perawatan. Perbaikan yang perlu kami lakukan untuk meningkatkan efektivitas pemilihan sampah dan efektivitas dari AWSM-nya itu yang pertama, kategori pemilihan sampah itu perlu dipisah lagi menjadi 3 jenis. Kan tadi 2 jenis, organik dan organik. Sekarang dipisah lagi menjadi tambah 1 yaitu B3 atau bahan berbahaya dan beracun karena sampah B3 ini kan nggak bisa dicampur dengan sampah organik ataupun anorganik. Terus yang kedua, perbaikannya untuk meningkatkan efisiensi dari AWSM, penggunaan motor pipa juga bisa digantikan dengan fungsi dari motor sipu yang diatur menjadi lebih kompleks agar langsung mengarahkan pada sampah ke sekat-sekat yang ada di dalam AWSM. Serta yang ketiga, perbaikan yang dapat kami lakukan untuk mempercepat kerja AWSM yaitu mungkin ukuran dari lingkungan sistemnya itu bisa lebih diperkecil lagi sehingga dalam satu kotak tempat sampahnya itu bisa memuat sekat pemilah, sensor, dan juga motor penggeraknya itu dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan dimensi AWSM sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Sekarang akan mulai sesi tanya jawab. Ini yang terima kasih sama Assalamualaikum siapa namanya? Bang, kenapa Pak? Kenapa, Pak? Yang Assalamualaikum sama terima kasih sama orangnya. Sama Pak, sama Pak. Terus kamu jelasin apa? Siapa Saya sisi namanya? tanya jawab Pak. Lain kali jangan begitu ya. Jadi yang nggak usah presentasi nggak masalah, kan tanya jawab aja. Oke, silakan saya buka 3 pertanyaan. Muhammad Fadlan silakan. Kelompok berapa? Ya, saya dari kelompok 8. Saya mau bertanya. Kalau melihat bahan-bahan yang digunakan tadi kan sepertinya biayanya cukup tinggi. Terus bakalan ditempatin misalnya di tempat umum. Nah, menurut saya barang itu tuh bisa jadi target untuk vandalisme dan juga dicuri gitu komponen-komponennya. Jadi apakah ada kemungkinan inovasi untuk menambahkan sistem keamanan di tempat sampah otomatis ini? Terima kasih. Pak, ini langsung dijawab Pak. Ya, boleh. Oke, terima kasih Pak Adlan atas pertanyaannya. Saya Wineta Nela izin menjawab. Jadi tadi kan ini adalah teknologi dengan bahan-bahan yang dibilang cukup mahal. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan itu bisa saja ini menjadi target sampah. Coba di unmute. Lagi di unmute. Kelompok 5 di unmute. Oke, diulang. Silakan. Diulang jawabannya. Oke. Terima kasih Pak Adlan atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Mungkin jadi pertanyaan, jadi kalau teknologi ini memiliki bahan-bahan yang terbilang sangat mahal. Nah, pasti menjadi pertanyaan bahwa alat-alat ini bisa menjadi target vandalisme ataupun pencurian karena ditempatkan di tempat publik. Nah, ini bisa menjadi ide yang bagus karena mungkin di masa depan kami akan mencari teknologi baru sebagai pelindung security dari alat ini. Nah, kalau misalkan ditanya apakah alat ini menguntungkan dengan bahan-bahan yang begitu mahal, tentu saja iya. Karena investasi awal yang terbilang mahal itu akan memberikan efek jangka panjang untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Sekian. Jawab, Fadlan. Halo, Fadlan. Ya.
Udah, Pak. Kelompok 8 ya? Oke. Baik, selanjutnya William. Perkenalkan saya William dari kelompok 1. Mau izin bertanya eh, mengenai dua hal. Pertama tadi kan kalian 4 jenis sensor, ada yang inframerah, ultrasonik, dan lain-lain. Tapi kan semuanya pada dasarnya hanya proximity sensor. Kenapa kalian menggunakan jenis sensor padahal kan fungsinya sama gitu semuanya. Sama kedua, ini kan namanya automatic sorting machine, tapi saya masih kayak kurang nangkep eh, gimana cara dia sorting antara anorganik sama organik gitu. Cara dia deteksi, oh ini organik, oh ini anorganik, terus kita pindahin. Mereka bisa tahu jelasin lagi nggak? Demikian, Pak. Oke, terima kasih William. Izin menjawab, saya Nafsal Geza dengan NIM 1623315. Jadi kenapa kita memakai beberapa jenis sensor itu kan ada 4, ada proximity kapasitif, induktif, ultrasonik, sama infrared. Nah, untuk sistem dari pemilihan fungsi sensor ini sendiri, kan itu ada 2 jenis sampah ya, organik sama anorganik. Nah, semisalnya nanti kalau si sensor proximity infrared doang yang aktif, maka yang si tong sampah ini tuh akan mendeteksi kalau itu tuh sampah kertas yang masuk, jadi semacam sampah organik. Terus kalau misalnya sensor proximity kapasitif dan infrared yang aktif, maka sampah tersebut itu masuk ke sampah organik semacam plastik. Terus yang kalau misalnya ketiga itu tuh yang si kapasitif, infrared sama induktif itu aktif, berarti itu mendeteksi sampah logam yang masuk organik juga. Itu sih. Jadi kenapa kita pakai 4 sensor itu biar akuratnya itu lebih gitu loh. Sekian William. William, Oh sudah ya, kejawab? sekalian mau nanya, bisa diulang lagi nggak yang pertanyaan nomor 2 tadi? Yang tadi pertanyaan nomor 2 itu saya masih kurang nangkep sistem sortingnya itu bagaimana. Tapi tadi udah dijawab juga sih sama Udah kamu. jawab. Kalian mau follow up question. Tadi kan katanya kalau dari penjelasan yang kamu bilang kesannya kayak dia cuma bisa nyortir sampahnya itu kertas, plastik, sama logam. Kalau selain itu kayak sampah makanan bisa nggak? Nah, sorry. Jadi lurus lagi. Kalau misalnya yang aktif itu tuh sensor infrared doang, itu tuh dia lebih ke sampah organik. Terus kalau yang sensor induktif sama infrared menyala, itu tuh dia bisa mendeteksi anorganik sama logam. Kalau kapasitif infrared menyala, organik. Terus kalau semuanya menyala, dia organik juga. Boleh Itu sensor yang 4 itu sebenarnya memverifikasi atau punya peran berbeda? Ya, kalau dari segi perannya itu mirip-mirip Pak, cuman yang keempat itu tuh saling ngebantu buat ngeakurasi gitu loh Pak, masih akurat. Ya, jadi kalau misalnya salah satunya tidak digunakan bisa? Harus 4-4-nya? Mungkin dari segi komponen bisa dikurangi salah satu sensor Pak, cuman kita pakai 4 itu biar lebih akurasinya itu dapat gitu aja Pak. Ya berarti harus 4, tapi boleh 1 nggak? Boleh tidak harus 4. Oke, ada tadi mau tanya? Udah nggak ada ya? Oke, baik. Dari saya coba slide-nya tadi di-share lagi. Maaf Pak, gimana Pak? Ada yang bertanya nggak? Yang lain, kalau tidak ada, tolong share lagi slide-nya. Slide-nya ya Pak, coba. Ya, jadi di sini kamu membuat AWBP, tapi sebelumnya sudah ada orang melakukan ini belum? Sebelumnya udah Pak. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang setahu kami riset itu, yang AWSM itu tuh buat dalam skala pabrik itu apa, skala industrial besar. Jadi kita tuh mikirnya tuh gimana sistem yang di industrial tuh bisa dikompres, jadi biar bisa dipakai ke lingkungan sekitar gitu Pak, di bagian lingkungan rumah tangganya. Oke. Jadi bedanya dengan yang kamu punya adalah sistem skala kecil ya.
produknya. Ya, terus itu juga Pak, kalau di industrial itu kan materialnya itu kebanyakan bisa bilang pricey ya, terus juga apa mostly itu logam. Kalau yang kita tuh mikirnya buat skala lingkungan rumah tangga bisa dipakein kayak kayu lapis yang 4 mm gitu, Pak. Terus itu limit sampahnya berapa ya? Mas, bergantung apa sih masa, ada kelembapan, kan ada parameter sampahnya. Karakteristik sampahnya. Halo. Untuk perhitungan perbandingan seberapa kuat si motor servo ini nerima buat ngejalanin motor siku itu kita dulu belum menghitung pasti sih Pak berapa sampah yang bisa ditampungnya Pak. Ya, karena prinsip sains yang kamu lakukan ada prinsip sains bagaimana motor itu bergerak. Ya. Cuman dari segi dia memilih apa? Tadi Kalau kamu jelaskan prinsip sainsnya apa? prinsip Torsi. sainsnya itu kan perhitungan torsi Pak. Jadi kan torsi itu beban si sampah itu dikali sama jari-jari nanti dibagi sama efisiensi motor. Berarti untuk nentuinnya itu tergantung dimensi si AWSM ini berapa sama jari-jarinya nanti berapa Pak. Terus yang efisiensi motor ini kan ada kaitannya sama servo sama Arduino-nya juga. Kalau misalnya beda servo lagi mungkin beda perhitungan gitu Pak. Jadi disesuaikan sama beban kali jari-jari bagi efisiensi motornya aja. Nah, itu kembali lagi ke tadi, apakah ada karakteristik bahan, bebannya berapa, ukuran sampahnya bagaimana. Kalau saya kasih sampah organik, sampah ini gimana? Atau semua sampah bisa? Kalau yang kita baru coba itu paling besar itu kayak sebesar kaleng minuman gitu Pak. Nah, kaleng minumannya ukuran berapa, sama nggak, atau ada beban tertentu. Nah, itu yang perlu disampaikan. Jadi torsi memang ada beban kali jari-jari. Nah, beban kali jari-jari ini kan pasti ada ketahanan torsinya ya, ada limitnya berapa. Dan Sebesar berapa itu Pak, kira-kiranya segede aqua botol yang 600 mili Pak. kalengnya. Iya, apa ya? Gede dimensi sampahnya Pak, itu sih. Dimensi sampahnya Pak. Iya, karena torsinya juga bisa tidak, ya ketahanannya pasti bisa kurang ya. Dan packagingnya kayak gimana nih? Apakah dia dilapisin dengan besi, baja, dan lain-lain? Nah, kalau di awal itu kita baru mikirnya frame-nya itu dari kayu lapis, Pak. Cuman kan setelah dipikir kan itu bakal ada organik dan anorganik kan. Terus di bagian perbaikan tuh kita juga mau coba kayak sistem dari motor sama lingkungan dari motor siku itu bisa diperkecil. Jadi nanti yang buat semua sistem motor itu tuh bisa masuk ke dalam satu kotak tong sampah sih, Pak. Mungkin nanti bentuk perbaikannya itu bakal dikasih 2 sekat, terus yang sekatnya itu biar aman buat sampah organik dari logam, Pak. Oke. Ya, jadi penjelasannya kurang banyak ke arah tekniknya ya. Metodenya sudah, cuman lebih ke bagaimana sih itu dirangkai, dirakit gitu ya, atau terus ketahanannya bagaimana, kan itu sangat berpengaruh terhadap kinerjanya nanti alat tersebut. Jadi yang saya tangkap tadi hanya bagaimana cara buatnya. Cuman cara buatnya juga masih ada kekurangan di sana, banyak penjelasannya, jadi belum terlalu banyak kebayang. Nanti tolong slide-nya ditambahkan gambar ya. Tadi di metode itu kembali. Berarti perbaikannya itu digambarin gitu ya, Pak? Gimana nanti hasil akhirnya, Pak? Ya, coba lihat tadi yang banyak tulisan itu loh. Baik, Itu kan Pak. nggak kebayang saat dijelasin tuh. Sama ya masukan dari saya dan teman-teman tadi, pertanyaan, penjelasannya bisa ditambahkan dalam ya, Baik, Pak. kelompok 5. Baik, Pak. Oke. Terakhir dari saya ini aplikasinya tadi banyak ke
sampah rumah tangga ya berarti. Ya maksudnya bekas kaleng dan lain-lain. Halo, Iya, Pak. aplikasinya lebih cenderung kemana pakainya sampah? Kita tuh ngerisetnya itu jadi si AWSM itu bisa dipakai di lingkungan asrama sih, Pak. Hmm. Jadi lebih ke rumah tangga juga kayak sampah makanan gitu, Pak. Ya, berarti ditaruhnya di rumah gitu ya, Iya, Pak. bukan di TPS, bukan di TPA kompleks gitu ya, bukan ya? Bukan, Pak. Oke, nanti tolong tambahkan yang tadi kita sampaikan, tolong dijelaskan lebih rinci dan itu tadi kalian tuh kalau buat slide jangan terlalu banyak tulisan poin-poinnya saja, tapi kalau ada gambar atau ada ilustrasi atau sketsa itu lebih baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, itu saja. Terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 10. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kelompok 10. Yang tanya jawab hanya 1 orang. Oke. Soalnya beda nilainya ya kalau hanya menyampaikan tapi tidak bisa mempertahankan. Tanya jawab itu kan mempertahankan apa yang diuji ya sama audiens. Oke, silakan. Sudah bisa share screen? Ini kelompok 10 ada 2. Ini belum bisa share screen. Udah. Soalnya ada kelompok 10-nya dan 2 akun. Ini kan seolah-olah kamu mempromosikan produk kamu ke pengusaha ya, sponsor atau orang terus secara terbuka. Nah, kamu akan dinilai bagaimana menyampaikan itu logis atau tidak dan juga mempertahankan masih sesuai apa tidak gitu ya. Oke, lanjut. Karena nanti kalau di kompetisi-kompetisi PKM misalnya, ya kan harus presentasi produknya kan, terus tanya jawab. Nah, kalau masih ya tidak real, ya itu susah juga kita bisa menilai lebih jauh. Ya, silakan. Oke, baik. Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan rancangan PRD kami yang berjudul Kulit Singkong sebagai sumber pembangkit listrik tenaga gas. Baik, berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alsa Firdaus, Andra Fauzianti, Christian Kim, Vincent Konstantin, Ali Fahri Abi Hanafi, Agila Rizky Anjani, dan Safina Rahma Hakim. Jadi hal yang melatar belakangi pasangan PRD kami ini, seperti yang kita ketahui, listrik itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ditambah lagi, kemajuan teknologi yang sangat pesat tentunya membuat kebutuhan listrik terus meningkat. Karena semua barang elektronik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti membutuhkan energi listrik. Dan salah satu media yang bisa digunakan untuk memperoleh energi listrik adalah dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, yang memanfaatkan gas panas untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Tentunya, diperlukan proses lebih lanjut untuk memperoleh gas panas tersebut, yakni umumnya dengan membakar bahan bakar fosil atau BBM. Proses ini kemudian akan melepaskan gas buangan CO2 dalam jumlah yang cukup besar. Dan jika BBM terus digunakan sebagai sumber bahan bakar, tidak hanya berdampak pada semakin berkurangnya sumber daya alam yang terbatas, namun juga akan berdampak pada meningkatnya polusi udara. Maka dari itu, kami membuat rancangan PRD ini dengan tujuan
Yang pertama untuk membuat bioetanol dari bahan dasar kulit singkong atau Maniotes esculenta, dan yang kedua untuk memanfaatkan bioetanol tersebut sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian berikutnya, mengenai kelebihan produk dari yang sudah ada, di antaranya ada 4. Yang pertama, for nature's good. Dengan menggunakan bahan bakar dari bioetanol, mampu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak sebagai wujud pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, reduce air pollution, atau mengurangi polusi udara. Penggunaan bioetanol sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan. Yang ketiga, common materials. Etanol dapat diperoleh dari hasil fermentasi senyawa yang mengandung karbohidrat dengan varietas yang sangat beragam. Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bioetanol ini sangat mudah untuk ditemukan, yaitu dalam hal ini merupakan kulit singkong. Dan yang terakhir, bioetanol merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Bahan bakar etanol merupakan sumber energi terbarukan, yang berarti bahwa bahan bakar etanol tidak terbatas, tidak seperti bahan bakar fosil. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan yaitu studi literatur dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk alat bahan yang kami gunakan, meliputi bahan-bahan seperti kulit singkong dengan nama latin Maniotes esculenta, air keran, Aquades, larutan NaOH 10%, larutan HCl atau larutan H2SO4 dengan ragi dan juga amonium sulfat. Sedangkan untuk alat-alat yang kami gunakan meliputi lumpang dan alu, oven atau microwave, kertas saring, gelas kimia, wadah aluminium, termometer, alkohometer, dan yang terakhir yaitu rangkaian evaporator. Untuk tahap-tahap pembuatannya, yang pertama yaitu kulit singkong harus direndam dalam air selama kurang lebih 2 hari. Kulit singkong telah direndam tersebut kemudian akan dipotong dan juga dikeringkan sebelum dihaluskan menjadi serbuk. Setelah jadi serbuk tersebut akan melalui proses delignifikasi, di mana serbuk akan ditambah dengan Aquades dan juga larutan NaOH 10% yang kemudian akan dipanaskan dan disaring. Lalu untuk menghilangkan kadar yang ada, residunya akan dikeringkan kembali menggunakan oven dan kembali dihaluskan menggunakan lumpang dan alu. Tahap berikutnya itu tahap hidrolisis. Pada tahap ini, serbuk yang sudah dikeringkan akan dicampur dengan larutan asam. Larutan asam digunakan dapat dipilih dari HCl atau H2SO4 dan kemudian akan dipanaskan hingga 100 derajat Celcius selama 2 jam, sehingga terjadi reaksi pemutusan ikatan. Tahap berikutnya itu proses fermentasi. Filtrat yang sudah dihidrolisis tadi kemudian dicampur dengan amonium sulfat dan dipasteurisasi selama 15 menit dalam suhu 80 derajat Celcius. Untuk memulai proses ini, akan dicampurkan dengan ragi pada filtrat, yang kemudian akan ditutup rapat selama 10 hari dengan mempertahankan suhu di rentang 28-30 derajat Celcius. Tahap yang berikutnya itu proses distilasi. Hasil fermentasi yang sebelumnya sudah didapatkan akan kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian evaporator yang akan dipanaskan dengan suhu 78 derajat Celcius, yang merupakan titik didih dari etanol. Berikutnya itu tahap proses penentuan kadar bioetanol, di mana larutan hasil distilasi akan dikumpulkan dari suatu wadah dan dilakukan pemeriksaan kandungan dari etanol dengan menggunakan alkohometer. Setelah melalui beberapa proses, bioetanol akan digunakan pada gas turbin, di mana gas turbin ini adalah mesin termal yang mengubah panas dari gas menjadi energi mekanik. Nah, berikutnya ini penjelasan singkat dari diagram kasar kerja si gas turbin itu sendiri. Nah, ini yang pertama itu udara atmosfer masuk melalui filter, kemudian dia melewati kompresor yang dimana nanti itu di kompresor suhu dan tekanannya akan ditingkatkan. Setelah itu akan masuk ke combustion chamber dan di situ juga bioetanol akan diinjeksikan. Nah, pada combustion chamber ini si bioetanol akan dibakar dan akan menghasilkan gas. Nah, gas pembakaran ini akan mengubah gas panas menjadi energi mekanik. Nah, selanjutnya ini komponen-komponen yang ada di gas turbin tadi. Di yang nomor 1 itu ada ruang untuk masuknya atmosfer, lalu difiltrasi dan masuk di bagian nomor 2. Nah, nomor 2 ini itu
si kompresor tadi, di mana udara yang masuk tadi akan dinaikkan suhunya, kemudian tekanannya juga akan dinaikkan. Nah, di nomor 3 itu tempat di mana bioetanol diinjeksikan. Selanjutnya di nomor 4 itu pembakaran akan berlangsung, yaitu di combustion section atau combustion chamber. Selanjutnya dari hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan gas panas, yang dimana secara langsung akan menggerakkan generator si central shaft, kemudian mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Nah, di nomor 5 itu adalah output dari keluarnya gas panas tersebut. Selanjutnya itu penjelasan perubahan dari energi mekanik menjadi energi listrik tadi. Nah, gas yang dihasilin dari pembakaran tadi itu menggerakkan turbin dan memutar central shaft, yang dimana central shaft itu terhubung langsung ke generator. Akibatnya si generator akan berputar. Ketika generator tersebut berputar, magnet juga akan berputar dengan cepat, sehingga tercipta induksi elektromagnetik, sehingga menghasilkan gaya gerak listrik. Dalam hal ini, konversi energi mekanik terjadi hingga menghasilkan energi listrik. Berikutnya yaitu prinsip sains yang diterapkan pada pembuatan bioetanol dan penerapannya pada gas turbine kali ini. Jadi pada perancangan model sistem gas turbine dan pembuatan bioetanol ini didasarkan pada dua gabungan prinsip, yaitu prinsip kimia dan fisika. Pada pembuatan bioetanol sendiri diterapkan prinsip kimia yang meliputi delignifikasi, yaitu proses pembebasan lignin dari suatu senyawa kompleks. Berikutnya ada hidrolisis asam, yaitu hidrolisis bahan dengan menggunakan asam. Kali ini menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Jadi asam tersebut nantinya akan bersifat sebagai katalis yang dapat membantu dan mempercepat proses pemecahan karbohidrat menjadi gula dan mengubah polisakarida atau gugus karbohidrat kompleks menjadi monosakarida, yaitu gugus karbohidrat paling sederhana. Berikutnya ada fermentasi atau peragian, adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen, biasanya menggunakan bantuan bakteri atau mikroorganisme. Pada pembuatan bioetanol kali ini menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Bakteri tersebut nantinya akan mengeluarkan enzim yang berfungsi menghasilkan perubahan biokimia organik. Yang keempat ada distilasi atau penyulingan, adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Pada pembuatan bioetanol kali ini, distilasi dilakukan pada suhu 78 derajat Celcius, yaitu titik didih bioetanol. Selanjutnya, pada sistem gas turbine diterapkan prinsip fisika yang mencakup konversi energi dan elektromagnetik. Diterapkan juga prinsip kimia mengenai sifat fisik larutan pada proses kompresi udara. Lalu kemudian ada kekurangan dan perbaikan untuk perancangan ini. Yang pertama, biayanya mahal dan prosesnya rumit. Proses pembuatan bioetanol ini masih terbilang cukup kompleks dan rumit karena memakan biaya yang cukup mahal, terutama dalam memperoleh kadar etanol di atas 99% yang cocok menjadikan sebagai bahan bakar umum. Oleh karena itu, diperlukan metode standarisasi dan penyederhanaan agar membuat proses perolehan etanol ini menjadi relatif lebih murah. Kemudian, jumlah kalor yang masih kurang dan penggunaan BBM sebagai sumber bahan bakar. Kurang dari penggunaan BBM sebagai sumber bahan bakar. Berdasarkan jumlah kalori yang dihasilkan, bahan bakar minyak ini atau bahan bakar fosil melepaskan kalori yang lebih besar daripada bahan bakar bioetanol. Makanya BBM masih lebih banyak digunakan daripada bahan bakar bioetanol. Agar sistem menjadi lebih maksimal dan dapat dimodifikasi menjadi combined cycle power, yaitu dengan menambahkan steam turbine, sehingga selain meningkatkan efisiensi dari mesin, kita juga dapat menjadikan sistemnya kontinu. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan mengajukan.
Ya, Rizky Rizali, kelompok berapa? Silakan. Izin bertanya, Kelompok, saya boleh bertanya kan Pak? Saya bisa bertanya kan? iya, kelompok berapa? Dari Rizky kelompok 8. Rizali. Bukan Pak, dari Abraham Heaven. Hah? Abraham Heaven kelompok 8. Oh, bukan Rizky Rizali nih. Berdua Pak soalnya device-nya. Oh, Abraham siapa? Abraham Heaven kelompok 8. Oke. Silakan. Izin bertanya sebelumnya. Jadi begini, kira-kira ada parameter tertentu nggak untuk menentukan jumlah atau gimana ya jumlah bioetanol yang diperlukan supaya dapat menghantarkan listrik? Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya untuk menghantarkan listrik, kita belum studi lebih lanjut tentang berapa volume yang dibutuhkan. Tapi sebenarnya untuk menghasilkan listrik itu, kalau dari yang saya baca-baca, itu ada takarannya tersendiri gitu. Jadi misalkan digunakan volume bioetanolnya sekian, kemudian dia bisa menghasilkan berapa volt. Cuman saya belum pelajari itu lebih dalam. Jadi masih belum bisa saya jawab. Oke, aku rasa itu cukup sih. Oke, ada lagi? Tidak ada. Cuma saya ingin lihat slide-nya dong. Slide. Bisa lihat slide-nya terkait proses bioetanol. Remoting anjir. Oke, di sini kalian ada reaksi lignifikasi ya, terus pembuatan lignifikasi, terus hidrolisis, sama penambahan bakteri ya. Iya. Nah, fermentasi. Bagaimana bisa mengetahui tiga ini sudah prosesnya bisa satu hari selesai? Sebenarnya nggak 1 hari sih Pak. Ini karena proses fermentasi sendiri kurang lebih sekitar 7 hari Pak. 7 hari lebih, seminggu lebih. Di sini kami mengambil sumbernya sekitar 10 hari dia ditutup di suatu wadah. Dan secara total keseluruhan reaksinya mungkin bisa lebih dari 2 minggu Pak. 2 minggu ya, karena memang proses fermentasi kok cuma 15 menit. Iya. Ya nggak akan. Ya, jadi harus 10 hari ya di situ ya. Iya. Apakah ini ada referensinya, dapat dari mana metodenya? Sudah. Iya, ada Pak. Ada ya, nanti tolong dicantumkan untuk kelompok 5 juga tolong cantumkan kalau misalnya ada metode yang di refer ke referensi tertentu ya. Jadi tolong ditaruh di slide. Cuman yang memastikan dia terhidrolisis sempurna dan fermentasi di sini apakah dari segi pembentukan bioetanol ini 1 kali running itu butuh berapa sih itu bahan bakunya? Maaf Pak, bisa diulangi Pak, soalnya nggak terlalu jelas. Tadi bahan bakunya butuh berapa 1 kali proses ini? Kan ada proses fermentasi, hidrolisis, lignifikasi. Kan setiap reaksi tidak 100% produknya rata-rata ya? Iya Pak. Nah, apakah ada kajian bahwa kira-kira randemennya berapa persen yang bisa dilakukan untuk proses selanjutnya, hidrolisis, fermentasi, dan lain-lain? Sebenarnya kalau dari kami tujuan awalnya sebenarnya nggak lebih berfokus pada ininya sih Pak, kuantitatifnya sebenarnya. Jadi kami lebih fokus kepada prosesnya sendiri, bagaimana cara untuk memperoleh etanolnya.
kemudian kita manfaatkan sebagai sumber bahan bakar dari tenaga gas. Seperti itu, Pak. Oke, sebelum lanjut ke metodenya coba. Jadi kalau bioetanol itu seharusnya juga ada proses pemurnian ya. Karena reaksi yang kamu jelaskan itu belum tentu 100% rendemennya menghasilkan bioetanol, kan pasti ada efek samping. Nah, terus di sini kamu kan melakukan pemisahan ya, ada distilasi, pemurnian ya, Iya. penentuan kadar. Nah, kadarnya itu berapa kira-kira yang bagus untuk bisa lanjut Kadar dari etanolnya, Pak. bioetanol yang dihasilkan? Kadarnya yang bagus itu di atas 98%. Ya, oke. Itu yang bisa diterima ya berdasarkan apa gitu kan, harus ada. Jadi buat bioetanol itu tidak rumit, cuman yang rumit itu bagaimana dia memurnikan. Nah, terkadang pemurniannya itu ya ada yang hilang, ada pengotor dari reaksi yang dihasilkan. Nah, kemudian lanjut next cuma yang prinsip sains itu turbinnya ya. Kenapa pakai gaya gerak listrik kamu ambil? Tadi pertanyaannya kenapa memakai gaya gerak listrik, Pak? Ada yang apa ya, Eh, yang dimunculkan dalam prinsip sainsnya ya, untuk eh, turbin. Ya, jadi untuk memperoleh energi listrik kan kita memanfaatkannya dari sebuah generator. Jadi generator ini disambungin sama turbin gas, di mana turbin gasnya ini bakal berputar, sehingga generatornya juga ikut berputar kan. Nanti karena perputaran generatornya itu bakal tercipta suatu induksi elektromagnetik. Nah, di mana oleh akibat adanya induksi elektromagnetik ini bakal ada gaya gerak listrik, sehingga nanti tercipta arus yang disebut sebagai arus induksi juga, Pak. Nanti arus itu bakal dipakai buat disambungin ke suatu perangkat atau apapun yang bisa dijadikan sebagai sumber. Seperti itu, Pak. Nah, cuman bedanya kan di sini kamu jelaskan turbinnya bergerak dalam listrik. Terus kamu ngomongin bioetanol. Nah, benang merahnya antara bioetanol dalam menggerakkan turbin itu dari segi apa? Kalor yang dihasilkan. Sebenarnya gini, Pak. Jadi pas bioetanol itu diinjeksikan ke sebuah combustion section buat semacam ruang pembakaran gitu, nanti bakal direaksikan kayak semacam pembakaran gitu, Pak, oleh udara dari atmosfer. Dan nanti bakal tercipta sebuah gas panas, dan gas panas ini yang berfungsi untuk memutar turbin yang ada di turbin gas ini. Akibat dari perputaran turbin itu bakal terhubung ke sebuah generator oleh central shaft namanya. Nah, nanti generatornya juga bakal ikut berputar sehingga menghasilkan energi listrik. Ya, itu memang dari panas yang dihasilkan kan. Berarti di situ Ya, ada kalor dari reaksi bioetanol pembakaran, kemudian dia menghasilkan gas, ada delta H, nanti cari fungsi kerjanya dari delta G mungkin ya. Nah, baru masuk ke listrik. Soalnya yang kamu jelaskan tadi terkait perbaikan ke depan itu ada ngomongin kalor kan, jadi kok di prinsip sainsnya nggak disampaikan itu kalornya, malah yang banyaknya bagaimana turbin itu bergerak, tapi bukan dari hasil pembakaran bioetanol itu. Nah, tolong ditambahkan di situ ya. Oh iya, siapa? Jadi nyambung antara perbaikan ke depan dengan prinsip sains yang dilakukan. Karena kalau saya lihat prinsip sains kayak bioetanol sendiri, turbin sendiri gitu ya. Tapi bioetanol ke turbinnya ya pasti kita butuh panas. Kita butuh prinsip termodinamika ya mungkin ya. Pakai di situ apakah dia spontan menggerakkan turbin atau tidak sebagai fungsi kerja di sana. Ya, nanti tolong ditambahkan di presentasinya. Jika ada pertanyaan lagi, ada yang lain? Oke, tidak ada. Kalau dari prinsip sainsnya saya sudah oke, sudah cukup. Dari juga tadi ada modelnya. Nah, kalau bisa ada model yang utuhnya ada ya?
model utuhnya tuh sebenarnya belum kami bikin, Pak. Cuman Sketsa kayak aja baru nggak apa-apa. Sketsa per aja taruh. komponen. Ya, maksudnya komponennya nanti di mana, terus bioetanolnya pembakarannya bagaimana. Itu nanti bentuknya kayak chamber kan? Iya, Pak. Oke. Ya kebayang sih karena pernah ada yang melakukan ini, cuman dia bukan pakai bioetanol. Baik, itu saja. Terima kasih untuk kelompok 10. Terima kasih. Namanya Christian Kim ya? Iya, Pak. Namanya jauh yang mempertahankan. Baik, jadi untuk kelompok berikutnya, tolong presentasinya organisasi dengan baik, siapa yang akan mempresentasikan, siapa yang akan mempertahankan ini. Anggap kalian di kompetisi produk atau proses ya biasanya ya, kan dia memaparkan produknya bagaimana, kemudian apakah ada sanggahan atau masukan dari pengusaha misalnya mau beli produk itu kan misalnya. Nah, itu contoh kalian di sini belajar bagaimana mempromosi produk bersama, misalnya PKM gitu ya, kreatif mahasiswa. Nah, nanti dalam bentuk PRD ini kalian punya pengalaman kalau misalnya oh ternyata banyaknya yang ditanya adalah bagaimana ini bisa dilakukan secara real di lapangan ya, dan mengaitkan prinsip-prinsip kebenaran yang sudah ada ya, sains dari produk yang kamu ingin usulkan. Baik, itu saja mungkin untuk siang ini. Nanti kita lanjut di jam 3 sampai jam 4 ya, 2 kelompok lagi. Jangan lupa membuat feedback tiap kelompok yang tidak presentasi untuk yang hari ini. Jadi sesi 2 ya, saya anggapnya di EduNext untuk 4 kelompok. Karena di pagi, di siang dan sore. Itu saja, terima kasih. Sampai ketemu di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak.